Welcome back di FPL Hack Studio Bola. Masih bersama gua BG di sini dan partner tetap gua dukun FPL Bung Eko Mariadi. Alex, seminggu, Sehat ya? 2 minggu ya? Setelah 2 minggu istirahat, kayaknya kangen lagi kita ngacak-ngacak formasi, ngacak-ngacak strategi buat FPL di game week yang keempat. Sebelum kita lanjut, teman-teman semua jangan lupa tetap like, comment, subscribe juga ya bagi yang belum, dan jangan lupa di-share. Ya. Mungkin teman-teman kalian yang juga sesama penyuka FPL akan sangat bermanfaat bagi dia, terutama ramalan-ramalan prediksi dari Bung Eko Mariadi di sebelah gue. Oke, kita akan bahas mengenai game week 4, game week 3 setelah yang satu ini. Baik, sebelum kita bahas pemain-pemain mana saja yang kita rekomendasikan buat game week 4, kita recap dulu nih, Bung Eko. Game week 3 kemarin ada beberapa nama dari kiper hingga striker yang memberikan poin yang cukup tinggi kemarin. Siapa aja tuh? Ya, terutama ini ya pemain-pemain baru seperti Varane itu di luar dugaan, baru pertama kali starting, dan langsung assist dia. Dan clean sheet kemarin, clean sheet 12. Iya. Kemudian artinya Varane untuk posisi defender dia tertinggi di game week 3 ya? Ya. Okay. Di samping Seamus Coleman dari Everton dan Sergio Reguilon dari Spurs. Seperti yang kita rekomendasikan. Kemudian untuk di tengah yang paling menonjol adalah Ferran Torres dari City. Iya. Menang telak sama Arsenal 5-0. Iya. Dan role-nya mungkin juga baik. Dia Torresnya dipasang sebagai penyerang dan justru kejutannya adalah si Gabriel Jesus digeser ke kanan untuk justru untuk menopang dia ya. Kalau gue bilang nih Ferran Torres ini kayak nge-cheat. Kita beli striker dengan harga midfielder yang murah. Dengan harga 7,1. Apalagi minggu sebelumnya masih 7,0. Masih. Dengan main sebagai striker udah berapa match City nih. Makanya dia gak pernah ngeblank juga kan. Dan dukungan dari pemain-pemain yang luar biasa sebenarnya City kan. Kemudian yang mengejutkan juga ini pemain Chelsea yang dipinjamkan ke Crystal Palace ya. Conor Gallagher. 2 gol. Luar biasa. Sih. 2 gol. Poinnya 15. Lawan West Ham ya kemarin. Kemudian ada pemain Argentina, Buendia dari Aston Villa. Baru turun sebagai starter juga nih Buendia. Itu luar biasa, nilainya juga 10. Langsung menyumbangkan 1 gol kemarin ya. 1 gol. Dan yang terakhir seperti rekomendasi kita, pemain Spurs Heung-min Son. Tendangan bebas yang antara sengaja atau enggak itu ya, tapi yang penting gol. Yang penting gol. Poinnya 10 karena dia clean sheet juga. Iya. Luar biasa. Sementara di depan seperti biasa Antonio tetap dengan poin tinggi, double digit. Ya, seperti kita rekomendasikan. Kemudian juga James Vardy dan Gabriel Jesus seperti yang tadi gue bilang, semenjak dia justru digeser ke kanan ini lebih selain produktif juga umpan-umpannya banyak yang menghasilkan assist. Dari sisi FPL jadi dia lebih banyak assist dan gol juga. Betul. Bukan cuma gol. Bukan hanya gol. Menarik juga buat diambil ya. Ini salah satu yang perlu dipertimbangkan juga. Oke, jadi dari rekap tadi nih ada nama-nama siapa aja nih yang rekomendasi kita yang sukses kemarin? Kita merekomendasikan Reguilon Son dan Antonio. Iya. Jadi sebenarnya kalau secara umum kita ini kemarin kita rekomendasikan itu back dan depannya itu semua poin, kecuali tengah yang mungkin hanya Son yang ini. Tapi overall masih jauh nilainya di atas rata-rata. Iya. Oke, itu dia tadi rekap mengenai game week 3. Baik, setelah ini kita akan lanjut mengenai rekomendasi FPL Hack Studio Bola untuk game week 4. Jangan kemana-mana. Oke, sebelum kita masuk ke nama-nama rekomendasi dari FPL Hack Studio Bola untuk game week 4. Gue pengen ini dulu, tanya dulu ya Om Eko. Kira-kira secara FDR, partai-partai mana aja nih yang harus kita hindarin di game week 4? Oke, yang pasti Leeds sama Liverpool. Oke. Itu terutama untuk belakang ya, itu kayaknya
wajib dihindari karena dua-duanya ini sangat ofensif. Ya. Leeds ofensif, Liverpool ofensif. Tapi kalau lo misalnya punya tengah atau depan dari dua tim ini nggak ada masalah kayaknya. Terutama untuk Liverpool ya. Iya. Karena Leeds sendiri pertahanannya kurang begitu meyakinkan sih awal-awal musim ini. Jadi yang lebih dihindari sebenarnya Leeds-nya ya. Ya. Oke. Kemudian mungkin Leicester sama Manchester City juga. Ya. Ya, karena dari gaya permainannya Leicester yang lebih menunggu, sementara City yang total itu ya sedikit berbahaya sebenarnya untuk City. Ya itu menurut gue sih salah satu yang sebaiknya dihindari. Ya, terutama defender Leicester sama kiper ya. Kemungkinan untuk clean sheet lawan City itu walaupun di kandang gue rasa lumayan berat ya. Lumayan berat karena penyerang-penyerangnya City ini memang lagi luar biasa banget. Jadi Amarte cadangin dulu Amarte. Oke, terus? Oke, selanjutnya sih itu itu sih yang terutama. Kalau ini nih, kalau partai-partai yang tangguhkan poin yang mana nih? Buat mendulang poin ya. Iya. Lu bisa mungkin kalau lu punya aset Spurs, lu bisa pakai Spurs terutama ya untuk back, tengah, depan itu bisa lu pakai semua. Misalnya Spurs ketemu siapa mungkin? Crystal Palace. Secara pertahanan dia sebenarnya nggak terlalu bagus. Minggu lalu pun juga sama. Walaupun sudah ada perbaikan misalnya dari sisi ofensif, tapi belakangnya masih tetap kebobolan 2 gitu. Iya, artinya kemungkinan Spurs ngejebol lagi, apalagi Spurs main di kandang ya. Oh, di kandang Crystal Palace. Kandang Crystal Palace. Tetap kemungkinan Harry Kane. Ya, Harry Kane dia masih penasaran mungkin karena dia belum ngegolin. Iya. Ya. Terus yang menarik juga kita perlu bahas juga mungkin MU sama Newcastle, Bex. MU Newcastle. Seperti kita semua tahu, MU kedatangan Ronaldo. Ya. Dan langsung ada harganya luar biasa. 12,5. Harga puncak. 12,5. Jadi sepertinya ini kita harus memilih antara Ronaldo atau Bruno. Dan berdasarkan info terakhir itu transfer masuk untuk Ronaldo itu hampir 1 juta pemain FPL, sementara transfer keluar ironisnya juga justru Bruno Fernandes. Nah jadi itu juga ketika Ronaldo masuk itu harga Bruno langsung turun 1 poin. Kalau feeling gua dengan melihat kalau kita bicara timnas Portugal di situ Ronaldo dan Bruno lebih banyak ngalah dibanding Ronaldo untuk urusan free kick dan penalti. Jadi ya gue rasa kemungkinan kalau lu punya Bruno, mendingan lu ganti sama lu switch ke Ronaldo. Semua kayaknya bakal diambil alih sama Ronaldo. Penalti, vouchernya ya. Kemudian tendangan bebas. Ronaldo kayaknya bakal mengambil alih hampir semua tugas yang selama ini diemban oleh Bruno. Cuman memang masalahnya minggu ini akankah Ronaldo ini langsung jadi starter? Atau enggak, ya? Iya. Apalagi kita tahu dia kemarin karantina dulu baru selesai hari Rabu, jadi akan mulai latihan hari Rabu. Artinya dia punya beberapa hari sebelum match lawan Newcastle. Tinggal nanti keputusan Solskjaer gimana, apakah dia starter atau main di belakangan mungkin. Kalaupun belakangan juga dia ada peluang untuk mencetak gol sih di debutnya nih, karena memang Newcastle nggak terlalu bagus di pertahanan. Iya, gue ngeliatnya gini, faktor Ronaldo ini secara moral nih MU naik. Secara moral MU naik, kemudian lawan juga akan lebih ngedrop nih ketemu MU nih. Itu pengaruh pusat juga perhatiannya. Oke, partai lain ada? Tetap ya West Ham. Primadona hampir semua manajer FPL 3 minggu belakangan ini. Antonio. Antonio, Benrahma, Cresswell, Koval, semua aset dari West Ham ini. Ada Fornals juga. Menarik untuk tetap dicermati, apalagi Soton juga masih belum bagus. Southampton nggak jadi masih ada peluang, masih ada peluang Antonio untuk terus pundi-pundi panen gol poin. Oke, itu sih sama mungkin Everton Burnley. Iya, Burnley juga belum ada beberapa performa yang baik ya dari kemarin. Everton juga clean sheet dan bisa menang. Dominic Calvert-Lewin, kemudian Lucas Digne, Gray, Jordan Pickford, itu semua bisa di itu. Oke, itu dia tadi secara FDR tim-tim yang harus dihindari dan partai mana yang harus kita incar di game week yang keempat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nama-nama rekomendasi dari FPL Hack Studio Bola.
Oke, kita masuk nama-nama rekomendasi FPL Hack Studio Bola dari Bung Eko Mariadi. Siapa-siapa aja mereka, silakan Bung Eko. Ya, untuk minggu ini gue ada 5 rekomendasi untuk kiper. Yang pertama, Hugo Lloris. Dia satu-satunya kiper yang masih clean sheet ya. 3 kali clean sheet ya? Ya, 3 kali clean sheet dan selalu menang Spurs, dan apalagi lawannya Crystal Palace. Jadi ada peluang dia untuk clean sheet masih terbuka. Kemudian yang kedua, Raya. Salah satu kiper terbaik juga dengan harga yang masih murah, 4,7 kalau nggak salah, udah naik sih, tapi ya. Minggu ini dia akan menjamu Brighton. Jadi masih ada peluang dia untuk clean sheet. Lalu De Gea, minggu lalu dia untuk kiper dia poin yang tertinggi dengan poin 7. Minggu ini dia juga lawannya Newcastle yang mungkin dia akan lebih sibuk, mereka akan lebih sibuk untuk ngurusin penyerang. Jadi penyerang-penyerang MU. Jadi ya ada kemungkinan dia untuk clean sheet sangat besar. Kemudian Pickford minggu lalu juga clean sheet. Minggu ini dia ketemu dengan Burnley. Lalu yang terakhir Mendy ya lawan Aston Villa di kandang, dan ya Mendy ini ada julukannya Mr. Clean Sheet nih sekarang, julukan baru. Kemarin kebobolan karena penalti aja sebenarnya. Jadi ya 5 itu. Oke, Bung Eko lanjut ke rekomendasi untuk defender. Siapa-siapa aja Bung Eko? Defender seperti minggu lalu masih ada Reguilon atau Tanganga. Salah satu dari itu mungkin lu punya, karena selain berpotensi untuk clean sheet juga harganya bersahabat ya. Harga bersahabat dan ofensif sekali si Reguilon sama Tanganga ini. Kemudian kalau lu ngambil Chelsea itu ada 2 rekomendasi, Alonso sama Rudiger. Cuman gue lebih prefer ke Rudiger karena dia hampir nggak pernah diganti. Kalau Alonso ini bisa jadi minggu ini dirotasi dengan Chilwell, karena Chilwell itu belum pernah main, Bex. Iya, kita nggak pernah tahu kapan Tuchel mau pakai Chilwell, kapan pakai Alonso. Betul. Apalagi dia ada Liga Champion di setelah midweek nanti. Kemudian MU, terserah lu punya Shaw, Wan-Bissaka juga oke, tapi sejauh ini gue merekomendasikan Shaw karena dia ambil tendangan penjuru juga. Jadi dan sangat agresif di sisi kiri. Lalu kalau lu punya Digne dari Everton, itu juga bisa dipakai karena dia juga ambil bola mati. Selain ya kemungkinan untuk clean sheet karena lawannya Burnley. Dan yang terakhir, gue tetap merekomendasikan pemain West Ham. Ada Cresswell, ada Vladimir Soval yang sangat-sangat agresif ketika lawan Crystal kemarin, dan dia juga 2 ini ambil bola mati untuk tendangan penjuru di masing-masing sudut. Jadi selain ya berharap clean sheet karena lawannya Soton, juga berharap dari agresivitas mereka. Kemungkinan assist dan lain-lain ya. Oke, lanjut ke posisi gelandang nih, Bung. Ya, gelandang ya gue merekomendasikan Spurs sih kemarin. Cuman ini masih meragukan Son ini masih main atau enggak. Kabarnya sih cedera betis. Kabarnya dia cedera. Ya. Jadi ini masih tunggulah sampai Jumat lah kalau misalnya mau pasang dia. Kemudian MU, ini asetnya sebenarnya ada banyak banget MU ini. Ada Pogba, Greenwood, atau Bruno. Cuman kalau kita misalnya mau fokus ke Ronaldo, ya Bruno kita singkirkan dulu. Dan yang paling stabil sejauh ini memang Pogba atau Greenwood. Hanya masalahnya Greenwood ini apakah akan tetap dipasang depan dengan adanya Ronaldo. Jadi saran gue lebih baik aman pakai Pogba. Itu lebih menjamin sih dari sisi assist mungkin ya. Termasuk mungkin gol-gol yang kadang-kadang suka tidak terduga dari dia. Kemudian Liverpool. Ini menarik. Ada Salah, ada Mane, ada Jota. Cuman yang gue lebih tertarik ke Jota karena kemarin waktu lawan Chelsea, Firmino cedera dan dia diganti dengan Jota. Jadi gue rasa Jota punya peluang untuk dia starter minggu ini. Main 90 menit.
90 menit dan dia selalu nggak pernah mengecewakan back ketika dia dikasih kepercayaan untuk main. Tapi kalau misalnya lu masih punya salah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah apa nggak ada masalah? Nggak ada masalah kalau lu masih nggak ada punya masalah salah, apa nggak ada masalah? Pasang aja salah, tetap ngegolin kok. Kemarin lawan Chelsea pun dia tetap ngegolin. Salah nggak pernah Gitu. salah. Sama yang perlu juga kita perhatikan, ada dua nama yang menonjol minggu lalu itu Demarai Gray dari Everton Ya. dan satunya lagi Ferran Torres. Ferran Torres. Tadi kita bilang Torres ini dipasang sama Pep di posisi penyerang dan dia dapat dukungan yang luar biasa dari Gabriel Jesus di kanan, kemudian juga siapapun antar Sterling atau Grealish sih biasanya, Grealish yang main. Kemudian juga di tengah kan masih ada Gundogan, kemudian juga Bernardo Silva. Jadi memang dia punya sumber daya untuk mendukung dia sangat-sangat besar. Oke, kita lanjut ke rekomendasi FPLX Studio Bola untuk posisi pemain depan. Silakan Bung Eko. Ya, gue masih merekomendasikan Kane ya dari Spurs karena kayak dia masih penasaran minggu lalu masih belum mencetak gol. Tapi gue rasa ini mungkin minggu ini dia bakal pecah telur. Kemudian lu juga jangan lupa pemain favorit kita semua, Antonio, dan dia masih akan berpeluang untuk mencetak poin demi poin, apalagi minggu ini lawan dia Soton ya, jadi masih besar sekali peluang dia untuk mencetak poin. Lalu selanjutnya Dominic Calvert-Lewin dari Everton, lawannya Burnley, dia juga mencetak gol minggu lalu, terus game week 2 juga walaupun penalti. Jadi dia masih ada peluang untuk menghasilkan poin minggu ini. Kemudian Lukaku dia nggak bermain week ini karena dari mulai kemarin dia udah balik ke Chelsea dengan alasan cedera, tapi gue nggak tahu. Tapi Alasannya ini, dia akan scan dulu. Iya, Bukan iya. cedera sih. Kayaknya Iya, mungkin dia iya, balik duluan. tetap dia ada peluang. Dia kemarin laga 100 bersama Belgia dengan mencetak gol. Lalu yang terakhir, ini yang ditunggu oleh manajer FPL sejuta umat, Cristiano Ronaldo yang balik lagi ke MU. Silakan Bek, Iya, keterangannya. bicara Ronaldo comeback. Ini setelah 12 tahun ya Ronaldo Ya. balik lagi ke MU. Ya. Akankah dia mencetak gol di permainan debutnya bersama Debut, ya. MU lawan Newcastle nanti? Seperti kita ingat kemarin beberapa Lukaku. minggu lalu Lukaku Ya. yang juga comeback ke Chelsea Langsung berhasil mencetak gol. mencetak gol dalam permainan debut keduanya bersama Debut Chelsea. Ya kalau gue lihat peluang itu sangat terbuka buat Ronaldo comeback, apalagi lawan Newcastle sangat-sangat terbuka untuk bisa mencetak gol dan poin yang tinggi di EPL game week keempat ini. Walaupun dia kemungkinan mungkin nggak langsung starter ya Bek, tapi tetap ada waktu buat dia untuk mencetak gol sih gue rasa. Gue yakin sih Ronaldo akan dikasih menit yang pasti. Cuman mungkin kalau saran gue jangan kaptenin dulu minggu ini, tapi tetap lu pakai Ronaldo. Itu dia tadi rekomendasi nama-nama dari kiper sampai ke striker dari FPL Hack Studio Bola. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa nama yang juga agak mengganggu nih karena aturan karantina yang ketat di Inggris. Jadi ada beberapa nama dari Aston Villa seperti Martinez. Terutama mereka yang main ke Amerika ya, Amerika Latin ya. Main Brasil, main Argentina. Iya. Di situ ada Ada beberapa aset sebenarnya baik. Ada banyak ya. Di kiper ada Emiliano Martinez, Ya. kipernya Aston Villa. Aston Villa ada 2. Buendia yang kemarin menghasilkan poin yang lumayan. Iya, 10 poin kalau Iya, nggak salah, 10 di poin. Liga. Dan beberapa pemain Spurs ya, pemain barunya sih. Lo Celso, Romero. Iya, Lo Celso dan Romero juga kemungkinan nggak akan main. Jadi itu mungkin kita hindarin dulu. Ya. Oke, kita lanjut. Mungkin ini, di penutupan bursa transfer kemarin itu ada banyak nama-nama baru. Ya. Seperti Kurt Zouma pindah ke West Ham, ada Marc Cucurella ke Brighton, Ya. ada Emerson Royal dari Barcelona ke Spurs. Ya.
Saran lu gimana, Meko, nama-nama ini? Kalau gue bilang mereka masih perlu waktu ya, apalagi ada beberapa yang mereka harus main buat negara, jadi harus adaptasi dulu. Jadi saran gue sih wait and see aja, kita lihat di game week ini seperti apa. Mungkin kecuali Ronaldo ya, kayaknya karena dia sudah dari hari Selasa sudah balik ke tempat latihan MU, sudah ikut berlatih, jadi kemungkinan dia untuk main akan besar. Hanya untuk yang lain sebaiknya menurut gua kita tunggu dulu. Oke, untuk jadi game selanjutnya. Wait and see untuk nama-nama lain ya. Mungkin di game week 5 bisa kita lihat nanti petanya seperti apa. Oke, itu dia tadi rekomendasi dari FPL Hack Studio Bola. Oke, selanjutnya mungkin kita akan ngecek line up dari FPL Hack Studio Bola, nama-namanya siapa aja setelah yang satu ini. Oke, ini dia line up Studio Bola FC untuk game week yang keempat. Ya, nama-namanya bisa dilihat dari kiper hingga posisi striker. Bagi kalian semua yang belum setup, jangan lupa nanti deadline untuk setup itu hari Sabtu 11 September jam 5 sore. Jangan sampai kelewat, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih sudah mengikuti FPL Hacks edisi game week 4 minggu ini. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa juga di like dan komen. Komen kalau bisa, kalian komen juga line up terbaik menurut kalian di game week keempat. Kritisi juga nggak apa-apa. Iya, kritisi ada juga boleh. Ide yang berbeda, juga apa-apa, seru aja gitu. Jadi kita diskusi di situ. Kita bisa discuss di kolom komentar nanti seperti apa line up versi kalian yang menarik. Masih masukan juga buat kami. Oke, jangan lupa juga di-share. Terus juga tetap follow sosial media dari Studio Bola. Nanti ada di sini Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kita ketemu lagi di game week yang kelima. Thank you.